subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Al-ayah. Artinya ayat ini Allah memberitahu walladzina jahadu fina, bahwasanya orang-orang yang bersungguh-sungguh di fina, di jalanku atau di jalan kami, kata Allah. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, di jalanku, lanah diannahum subulana. Maka sungguh kami atau aku, kata Allah, akan memberikan jalan, akan menunjukkan jalan-jalan yang terbaik. Artinya orang yang bersungguh-sungguh itu nanti akan mendapatkan hidayah. Kalau orang yang mendapatkan hidayah, pasti mendapatkan kebahagiaan sekaligus mendapatkan keselamatan, baik di dunianya ataupun di akhiratnya. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang baik atau orang-orang yang bagus. Artinya orang-orang yang baik dan bagus itu beserta Allah. Jadi maksudnya ketika kita bersungguh-sungguh, maka Allah akan menjamin memberikan jalan keluar, memberikan hidayahnya, yang mana hidayah itu adalah isinya adalah kita dikasih kebahagiaan dunia akhirat sekaligus dikasih keselamatan dunia akhirat. Artinya dikasih keselamatan itu kita bukan hanya sekedar oli seneng-seneng baik, tapi juga selamat. Sebab ada orang yang dikasih kesenangan tapi beli selamat. Orang yang dikasih harta itu senang, tapi belum tentu ketika dikasih harta dia selamat. Contohnya pirang-pirang kan begitu termasuk Kang populer korun kan begitu. Itu kan dikasih harta kan berarti dikasih kesenangan, tapi kan tidak selamat. Maka hidayah di situ itu di samping kita dikasih kebahagiaan, kita juga dikasih keselamatan. Ayat ini menerangkan bahwasannya Allah memberitahu hendaklah kita itu bersungguh-sungguh, serius. Walaupun hidup ini adalah permainan, tapi Kang kira-kira mainnya Kang serius. Jadi walaupun hidup ini adalah sebuah permainan, tapi bermainlah dengan serius, bermain sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Berarti kita bermain serius. Serius dalam masalah apa saja kan. Ibadah kudu serius. Termasuk di dalamnya adalah ngaji. Ngaji pengenan oli sesuatu yang bermanfaat. Kita harus serius. Termasuk ketika mencari materi, kita juga harus serius. Jadi kata-kata serius, kata-kata bersungguh-sungguh iku bukan berarti tidak menghasilkan apa-apa. Wis sampean serius baik, sampean semangat, iku wis mendapatkan ganjaran sing pangeran, yaiku ganjaran serius paman. Artinya ketika orang Kang dalam melakukan sesuatu serius, dipandeng ning wong kan anggar-anggare orang itu akan memberikan apresiasi penuh. Walaupun misalkan pinter-pinter tapi serius, tapi tetap wong itu tetap menyanjung. Ning hal pekerjaan apa-apa juga kan begitu. Tapi sebaliknya ketika misalkan beli serius, orang juga tidak akan mengapresiasi. Wah, waktu kimorekan gitu kan beli serius. Makanya dalam beribadah kita pun harus serius. Nah, keseriusan dalam beribadah itu harus kita wujudkan dengan peningkatan-peningkatan setiap hari. Peningkatan-peningkatan dalam beribadah. Nah, peningkatan dalam beribadah itu bukan berarti kita ngentekaken waktu, bukan. Karena peningkatan dalam beribadah itu ada kalanya langkah yang pertama kita iki mujahadatun nafsi, melatih nafsu.
Jadi misal melatih nafsu itu kang digiyangaken ya. Jadi misalkan mau nih tiap hari itu sejus ya. Nah, kemudian ditingkataken maning menjadi rong jus misalkan ya. Nah, berarti kita melatih diri kita untuk selalu di hadapan Al-Qur'an kan konon maca. Itu bisa ditempuh dengan cara semacam itu kan konon namanya mujahadatun nafsi ya. Jadi melatih jiwa konon ya. Jadi kang kira-kira biasanya ketika orang itu dipaksa melakukan sesuatu yang berat, akhirnya melakukan sesuatu kang di bawahnya itu sangat ringan ya. Kula iki bengian iku anu paman ya, artinya sengkene marani Tegal Gubuk iku perang suku adon gak motor adol lah kan ya, sangat jauh, sangat pegel. Tapi ketika ngalami marani Panjalu ya, Panjalu nunggak motor kang durasi perjalanannya jauh, akhirnya ringan Gus. Ya. Jadi kang jarak-jarak tempuh Arjawitangun, Tegal Gubuk, ya perang separuh tadi ya. Karena telah melakukan sesuatu yang berat ya. Jadi dalam melatih kejiwaan kita pun ya demikian. Jadi ketika kita itu membiasakan sesuatu yang berat, maka yang di bawah beratnya itu kan menjadi ringan ya. Yo dilatih dulu lah menanu kok. Akenu dilatih dulu ya. Ana maning kang ketika kita iki cara dengan mujahadatul kolbi, artinya melatih rasa ya. Berarti apa? Berarti ibadah sih tetap semono, ya kan? Macu Quran tetap sejus. Cuman apa? Cuman kualitas membacanya kita ditingkatakan, ya. Paham ya? Jadi durasi sih tetap semono Gus, ya. Paling ya antara 25 menit sampai 30 menit lah satu juz, ya kan? No. Tapi kualitasnya itu ditingkatkan, ya. Jadi dudu nambahi ake, ya kan? Tapi juga kualitasnya ditingkatakan. Artinya kualitasnya ditingkatakan itu mulai dari tata cara kita menghadapi Al-Quran dengan pakaian yang wangi, cangkeme kang kesikat gigian, kang mambu wangi, kan konon ya. Sebab nanti ada kemakruhan ketika mambu terasi cangkeme ya. Maca Quran ya konon. Hari maca Quran sih tetep ya oli pahala, cuma dengan mambu terasi iki lah menurut kang. Nah, iya ya termasuk dudu terasi lah pokoknya siapa-apa sesuatu kang bisa merubah bau-bauan mulut kita. Ya. Itu bisa ditingkatkan ya. Jadi mulai dari cara menghormati kita terhadap Al-Quran, kemudian cara kita membacanya, kemudian angan-angan kita, konsentrasinya, kekhusyuan kita. Nah, itu berarti kita itu meningkatkan kualitas ya. Jadi peningkatan dalam beribadah itu bisa diwujudkan dengan ya silahkan kita melatih jiwa kita dulu supaya kita ikut kiyeng. Nah, atau setelah kiyeng itu wis lah waktu iki wis terbatas misalkan ya lamunan nganggo kenen kabeh entek kan konon ya, artinya saya tidak bekerja, maka yang ditingkatkan itu adalah kualitasnya ya. Jadi Al-Quran sih hanya sekedar contoh ya. Nah maksudnya dalam aktivitas yang lain pun ya ditingkatkan ibadah-ibadah yang lain ya. Sholat ya tetap semono iku patang rakaat ketika beduk ya kan, ketika asar kan begitu. Tapi nanti kualitas sholat kita ditingkatkan, ya mulai konsentrasi. Jadi ketika pengen bener-bener sholat itu bener-bener pikirannya di-fresh-kan, ya kan, wis gas minggir dikit, manuk minggir dikit, remukan, wis segala. Kita konsentrasi penuh karena kita pengen berkomunikasi karo Gusti Allah. Nah itu maksudnya peningkatan-peningkatan semacam itu adalah peningkatan-peningkatan atau cara kita meningkatkan dalam beribadah kepada Allah ya, bukan hanya sekedar kuantitas jumlah atau durasi waktu, tapi juga kualitasnya bisa selalu ditingkatkan. Setelah bersungguh-sungguh ya, walladzina jahadu ya, pokoknya sih ari serius ya, serius pengen merubah lah, serius pengen merubah. Jadi ngaji serius, apapun luruh duit serius, pokoknya sih serius ya. Tapi nanti harus disertai dengan fina ya, artinya fina itu ya yang kamu lakukan itu ya dasarnya itu ya karena Allah kan begitu ya, dasarnya itu karena Allah ya. Jadi
dasar karena Allah itu berarti dalam melakukan aktivitas apapun kita memotivasi hati kita. Kang pertama itu saya lakukan alallahi, yaitu atas nama Gusti Allah ya. Jadi ibadah ya atas nama pangeran. Bulan ini kan bismillah dikit kan konon ya, bismillah itu atas nama Allah. Ketika bekerja ya juga atas nama Allah, melakukan aktivitas apapun ya atas nama Allah. Supaya apa? Ya supaya paling tidak iku anu nyangkute yang kita lakukan itu akan bernilai ibadah ya. Kalau kita sudah melakukan atas nama Allah, maka akan melahirkan sifat apa namanya? Qanaah ya. Qanaah. Wis kang dilakukan kita iki wis dasare atas nama Allah, maka akan menimbulkan sifat baik yang disebut dengan qanaah ya. Jadi arangan ini qanaah itu berarti hanya berharap mendapat imbalan dari Allah ya. Jadi tidak berharap mendapatkan apapun dari makhluk, dari orang lain, dari siapapun. Dia tidak akan ngarep ya. Kang diarep-arep iku ketika dia mendapatkan pahalanya atau imbalannya dari Allah. Ya memang iki butuh latihan. Makanya sifat qanaah iku bertingkat-tingkat, Angus. Ya, artinya nggak sama keqanaahan seseorang itu. Ya, qanaahnya para nabi beda, qanaahnya para wali beda, di bawahnya wali beda. Ya, qanaahnya per orang demi per orang juga berbeda ya kan. Dan pada waktu-waktu tertentu juga nanti berbeda no kan konon ya. Jadi ketika wetenge rado wareg sih mungkin rado bedo ketika wetenge lagi maksudnya semacam itu butuh pelatihan untuk menyetabilkan no kan konon Kang Us ya. Makanya ketika timbul keqanaahan itu berarti kita tidak kesirian dengan orang lain, tidak mengharapkan apapun dari orang lain. Nah, kita berusaha lah, kan konon ya. Nanti kadarnya itu berbeda-beda. Ketika masih ada pengharapan, ya pun latihan lah. Tapi nanti pada pucuknya, pada ujung-ujungnya kita juga kan kira-kira begitu, kan konon ya. Makanya dalam pelatihan untuk qanaah iku ya batur iku kan anu kang sering upaya us. Kang royal, kang apa kan begitu ya. Nah, kemudian ada juga kang blilok upahi atau kang medit lah bahasa. Ya, yuk kang kira-kira untuk membuktikan bahwasanya kita qanaah iki ya lamun anu kok jadi baturi kabeh Us. Iya kan? Dan setiap sikap atau perilaku orang itu dijadikan sebuah pelajaran. No, kan konon ya? Jadi misalkan ketemu karo wong kang royal kang sering ngupai, itu adalah pelajaran bahwa kita bisa nggak bersyukur no oleh rezeki terus no kono nak Gus. No, ya kan? Dan ketika misalkan bertemu dengan orang yang apa sih belilok ngupai, nah itu pun pelajaran untuk melatih kita kona. Sebenarnya sih apa sih yang positif dan negatif itu ya kalau kita bisa menerimanya yaitu adalah sebuah pelajaran ya kan ya dalam kelompok saja lah menan kok ya kan ketika ketemu karo partner kang semangat memperjuangkan bersama. Nah, itu kan berarti akan menimbulkan kita ini semangat Mas. Rasa bersyukur yang tinggi ya. Tapi ketika misalkan ketemu karo partner kang lele munte misalkan ya kan no ya. Nah, ini juga pelajaran bahwasanya kita jangan tendokkan ya kan. No, jadi kan ketika misalkan males ketika apa ya wis terserah loh, yang penting saya semangat. Toh pangeran iku ngupai imbalannya tidak akan kesasar. Ya. Ketika kita bersungguh-sungguh untuk memperjuangkan jamiyah lamunan kok, ya bedo. Ya kan? Dengan orang yang tidak bersungguh-sungguh. Ya kang setengah atau kang seperapat iku akan beda. Jadi sudah perlu kesirian gedran ganjarannya beda. No, ya kan? Nah, itu kan adalah pelatihan ya. Nah, jadi pelatihan diri kita bahwasanya setiap kondisi apapun bertemu dengan siapapun itu jadikanlah pelajaran bagi kita ya kan. No, ketika misalkan kita hanya sekedar maturi wong kang boral-boral itu kan pertanyaan. Iya.
Aju-aju wis ana tomak no kan kono ya. Heeh. Ning wong kang blelok upae dibaturi misalkan, ya kan. Nah, itu kan bisa jadi kita terjangkit ya. Bisa jadi kita terjangkit no kan konon. Makanya pada intinya kan ketika kita qanaah iku ya antara yang memberi dan yang tidak memberi itu sama menurutku, ya kan. Nah, ketika yang memberi kita ya berterima kasih, ketika yang belum bisa memberi ya kita kasih pelajaran dan pengertian. Itu pun kalau memang ada. Nuan konon. Jadi semacam itu. Nah, kemudian setelah apa-apa yang kita lakukan itu atas nama Allah, ya, itu kita juga harus menyadari bahwasannya apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah minallah, dari Allah. Enak senggusti Allah, blenak juga senggusti Allah. Ya, enak ya kita sikapi dengan bersyukur, blenak ya kita sikapi dengan bersabar. Jadi kedua-duanya itu adalah pelajaran. Ya, jadi minallah itu ya semacam itu ya. Jadi ketika misalkan oli sesuatu apapun yang nyaman, kang enak, ya aja nganggep sampeyan iku oli dewek, kunku dipahi. Ya, hadza min fadli Robbi, kan begitu. Peparinge pangeran. Ya, ketika misalkan apa sih oli sesuatu kang blenak, itu pun yo karena pangeran juga, dipaining pangeran juga. Ya, supaya apa? Supaya ya karena dasarnya kang pertama pangeran melas, ya. Kang kaping loro karena Gusti Allah itu lagi melatih diri kita untuk bermental baja, siap menghadapi kehidupan sepahit apapun, ya. Makanya minallah, menganggap bahwasannya sesuatu ini dari Allah itu akan menimbulkan perasaan sifat ridho, ya, ridho, ya. Jadi ridho itu bahasa seneng sih dorong, cuman wis merasa tidak terpaksa, ya kan kalau ya. No, kalau sabar itu sebenarnya rada kurang nyaman tapi dilatih untuk dipaksa, itu arane sabar. Nah, pokok ridho sih paling tidak itu kita melakukannya tidak dengan terpaksa, ya. Durung nyenengi, kan konon ya. Pokok wis seneng ning penderitaan, ya pun arane al-hub. Ikut tingkatannya lebih tinggi lagi. Makanya wa in kunta a'lamin dzalik farido wat talatut, ya. Jadi ketika engkau itu sudah makomnya tinggi sekali, ya, maka engkau dalam penderitaan pun akan merasa nikmat, akan merasa talatut, ya. Jadi penderitaan itu sebenarnya sih ya tujuannya kono nak Us, ya. Jadi orang itu ketika pengen ditingkatakan apapun ya pasti itu harus mengalami ujian, ya. Bisa saja ujiannya langsung sing pangeran, ya. Artinya kita dikasih kesulitan hidup, ya kan, bisa saja. Tapi itu pun harus melalui introspeksi dulu, Us, ya kan. Ya muhasabah dulu lah. Ini jangan-jangan ada keteledoran saya nih, ya. Bisa jadi sholat teledor, bisa jadi ning wong tua juga teledor, bisa jadi ning bebaturan teledor, ya kan. Pengen menang dewek misalkan. Nah, itu kan introspeksi diri sebelum kita melangkah ke yang berikutnya, ya kan. Makanya yang dilakukan oleh Nabi Yunus itu mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Intinya sih inni kuntu minadz dzalimin, mengakui bahwa saya ini memiliki kesalahan. Jadi ajung aku bener kan konon ya. Jadi sebagai bahan introspeksi ini kuntu minadz dzalimin, ya kan. Jadi artinya Nabi Yunus itu mengakui bahwasannya apa sih perbuatan dia meninggalkan umatnya itu adalah bukan perbuatan yang baik di level nabi kan konon ya. Makanya bahasanya itu ada hasanatul abror sayyiatul muqarrabin, ya. Jadi para nabi itu namanya tingkatannya muqarrabin. Jadi bagus kanggo tingkatan kian, tapi bagi tingkatan yang lebih atas itu lebih bagus. Kan konon ya, bahasa semacam itu, ya. Jadi lamunan dari wong umum standar bae lo ngelakuaken meniki nggak ada masalah kan konon ya. Nggak ada masalah, tapi pokok standarnya al alim atau al ama
al ustad apa-apa ketika melakukan perbuatan-perbuatan yang ya maka gejolaknya itu akan lebih besar. Itu maksudnya hasanatul abror sayyiatul muqarrabin itu bahwasanya nabi itu kan bisa berkomunikasi karo pangeran ya. Jadi sebelum disuruh oleh pangeran pergi ya jangan pergi ya, kayak Nabi Nuh kah ya. Wis hasil bi hasil nurut beli nurut wis sedurunge pangeran kongkon lunga atau kongkon hijrah atau kongkon berdoa ya wis tetap berdakwah ya, walaupun hasilnya nggak ada tetap berdakwah ya. Itulah makanya mendapatkan predikat ulul azmi kan begitu, dengan kesabarannya kan begitu. Jadi ajo deleng setitik toake ya ketika dalam berdakwah ya kan. Jadi bisa saja setitik kan ketika kamunya istiqomah, ketika kita tulus iku setitiknya berlian ya kan. Ake tapi lamanan sampean pamrih kabeh ya kan, beli ikhlas malah pengen ngeruk ya ake kan batu koral ya. Jadi dalam melakukan apapun ya jendeleng ake atau setitik. Tapi yang lebih diperhatikan itu bagaimana ketulusan hati kamu kan begitu. Itu yang terpenting ya. Nabi Nuh ini pelajaran ya. Jadi walaupun umatnya oleh sedetik berdakwah sampai ratusan tahun pun tetap istiqomah ya. Nah akhirnya apa? Akhirnya Nabi Yunus ini ketika kaumnya iku beliau meninggalkan tanpa sebelum disuruh ya, kan konon. Akhirnya kan mendapat apa? Mendapat teguran sing Gusti Allah. Akhirnya nih iwak paus. Tapi ceritanya Nabi Yunus ini kan juga sebetulnya ini iktibar bagi kita, pelajaran bagi kita. Makanya disambung dalam ayat yang lainnya, falaula annahu kana minal musabbihin lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'asun. Ketika Yunus ini itu tidak bertasbih ya, maka dia akan berada dalam perut ikan itu ya kan, sampai hari dibangkitkan, sampai hari kiamat. Artinya kesimpulannya ya cara pangeran ngupai weruh ketika kita ingin menghadapi persoalan hidup ya sebesar apapun ya, sampai digambarkan Nabi Yunus kang dicaplok ning iwak paus kan permasalahan kang hidup no. Ya kan, no are wong ning jero penjara sih masih bisa kelapakan kan, bisa mending-mending beko dicaklope ning jero iwak paus, berarti kan sangat berat sekali. Nah itu dengan cara apa? Dengan cara tasbih ya kan. Tasbihnya ya silakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ya juga bisa kan begitu ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya juga bisa. Ini kan yang diijazahkan Kanjeng Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali ya. Jadi la ilaha illa apa sih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ini hadiah dari Rasulullah kepada mantu ya. Miskin bagi sesuatu yang lebih besar dari segala-galanya dikasihkan kepada Sayyidina Ali oleh Kanjeng Nabi. Kan konon la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau tasbih-tasbih yang lain lah. Silahkan saja ya, pelajaran. Kemudian setelah itu kita juga bertawakal ya. Makanya alallahi minallahi ilallahi, kita berserah diri kepada Allah, memasrahkan apa-apa yang sudah kita lakukan, yang sudah kita upayakan, wis hasilnya aku jari Gusti Allah. Ya makanya yang namanya tawakal itu yang penting kita melakukan, tapi kita tidak menentukan. Kalau kita masih menentukan hasil-hasil yang dituju adalah hasilnya, ya maka kita belum bertawakal. Orang bertawakal itu yang terpenting adalah kita kerja keras. Setelah itu kemudian urusan masalah hasil diserahkan Gusti Allah ya. Allah itu menyuruh kepada kita, kita melakukan semaksimal mungkin, bekerja semaksimal mungkin, beribadah semaksimal mungkin. Tapi masalah hasil ya Allah juga tidak menyuruh ya, karena masalah hasil itu adalah wilayah atau ketentuan dari Gusti Allah ya kan. Allah akan memberikan sesuatu yang baik bagi kamu ya. Sebab apa? Sebab kamu tidak tahu kang bagusnya kepriben, apakah bagus dalam kondisi suki atau kondisi liduwe atau kondisi yang bagaimana, kita nggak tahu ya. Kesiapan kita ini dalam posisi yang bagaimana Allah yang
yang tahu ya. Jadi dalam aktivitas apapun, baik itu urusan duniawi ataupun urusan ukhrawi, tugas kita hanya bekerja, hanya melakukan, setelah gitu wis lah apa jari pangeran. Kan begitu ya. Jadi yang ditujunya itu adalah perbuatan kita, pekerjaan kita, dudu hasilin kan konon. Sebab nanti yang dilihat oleh Allah itu adalah kerja keras kita, bukan hasilnya, kan begitu ya. Nah, akhirnya kemudian lanah diyanahum subulana, Allah akan memberikan hidayahnya, ya kan. Jadi ketika kita mau bekerja keras, kemudian mau bekerja keras di jalan Allah, maka Allah akan memberikan jalan lah. Jadi manijtahada fi amalihi wajada samarota amalihi, ya, manjada wajada, ya. Jadi orang yang bersungguh-sungguh dalam setiap perbuatannya, maka Allah akan membuahkan hasilnya, kan begitu, membuahkan hasil dari pekerjaannya itu, ya. Nah, nanti hasil itu ya berdasarkan kemaksimalan kitanya, kan begitu ya. Artinya ketika kitanya maksimal, hasilnya akan maksimal. Ketika kitanya nggak semangat, ya akhirnya hasilnya juga tidak maksimal. Biqadril kaddi yuksabul ma'ali. Artinya kemuliaan itu bisa kamu dapatkan ya berdasarkan kamu menggapainya itu kesungguhannya seberapa, kan kono. Kalau memang kesungguhannya betul-betul sungguh-sungguh, ya maka kemuliaannya besar. Tapi ketika nggak bersungguh-sungguh, ya kecil, kan begitu. Ya, wis diterusakan dikit. Watturob, ya. Watturobut tohir, ya. Dan syarat-syaratnya tayamum juga itu watturobu, dan juga debu, ya. Turob itu debu atau hiru kang suci, ya. Jadi syaratnya harus memakai debu yang suci, ya. Jadi kalau syarat itu adalah peraturan-peraturan yang ada di luar, itu namanya syarat. Kalau peraturan-peraturan yang ada di dalam namanya rukun, ya. Jadi kalau takbiratul ihram dalam sholat itu namanya apa? Namanya rukun, karena itu di dalam sholat. Tapi menutup aurat, berwudu, menghadap kiblat, itu adalah syaratnya, karena itu di luar, ya, di luar pekerjaan sholatnya, ya. Jadi peraturan ada di luar namanya syarat, peraturan yang ada di dalam namanya rukun. Nah, syaratnya tayamum itu berarti kan belum melakukan proses tayamum, ya. Watturabu at-tahir, watturabu dan juga debu atau hiru kang suci, ya. La yasihu, ora sah opo at-tayammumu, opo tayamum ora sah illa biturobin, kecuali kelawan debu tohirin kang suci, ya. Jadi tayamum tidak sah kecuali dengan memakai debu yang suci. Jadi debu kang wis kenang tembelek, kenang uyu, kenang najis, itu tidak boleh dibuat bertayamum. Kholisin juga yang murni debunya, ya. Artinya tidak tercampur apa-apa, beli kecampur pupur, beli kecampur semen, beli kecampur kapur, ya pokoknya sih al-kholis, ya, yang murni, ya. Sebab ketika tidak murni, ya juga berarti tidak kholis, ya. Kecampuran itu berarti tidak murni. Sama dengan air, ya. Kita sesuci juga harus dengan air mutlak, namanya air yang murni, air yang tidak boleh kecampuran apapun, ya. Kalau air itu sudah kecampuran sesuatu, maka tidak disebut dengan air mutlak atau tidak disebut dengan air murni, ya. Maksudnya suci si suci, cuman tidak bisa mensucikan, ya. Air teh itu suci, ya, ini anggo nibruk, anggo minum, ya kan. Tapi anggo cewek nguyu, ya bisa nyuciaken, ya. Makanya dia tohir tapi tidak mutohir, ya. Nah, kalau tohir mutohir bahasanya at-tohur, ya, suci sekaligus mensucikan, ya. Ghairi mustakmalin, kang tidak mustakmal. Artinya debunya itu bukan debu yang mustakmal.
artinya debu yang mustakmal itu ya sebetulnya ada yang dijelaskan secara mendetail, ada yang tidak dijelaskan. Karena apa? Karena mustakmalnya debu dengan air itu beda, Gus. Ya. Jadi kalau air, ya air mustakmal itu kan namanya mukholid, bercampur ya. Paham ya? Jadi air mustakmal dengan yang tidak mustakmal itu bisa bercampur. Campur aduk lah, artinya bisa menyatu. Kan begitu ya. Namanya mukholid ya. Nah, kalau apa sih air debu ya kan, kalau pasir, kalau debu debu mustakmal itu tidak mukholid tapi mujawir ya, bahasanya mujawir itu bertetanggaan, jadi nggak bisa menyatu ya. Jadi kalau air dengan air ya, misalkan air kencing dengan air biasa ya kan, air sumur, yaitu namanya apa, mukholid ya, bisa bercampur kan Paman ya. Tapi ketika misalkan air dengan minyak campur beli campur, namanya mujawir ya. Makanya biasanya ketika minyaknya dicampur uyuk bisa campur kan Pak ya. Jadi tinggal diserop yang kadar airnya saja kan begitu. Jadi minyaknya tetap dalam kondisi suci ya ketika tidak bercampur ya, karena bukan mukholid ya. Lain ketika misalkan yang bisa bercampur, nah itu kan sangat susah. Nah, kalau yang tidak bercampur namanya mujawir, bertetangga bahasanya, ya tinggal diserop saja kan begitu. Nah, jadi debu yang mustakmal ini adalah ya debu yang menempel ketika kita sudah mengangkat apa sih debu, nah kemudian setelah diusapkan, nah rontogannya inilah yang disebut dengan debu mustakmal kan konon ya. Jadi debu mustakmal itu pengertiannya begitu. Faturobu, mangka utawi debu iku muta'ayanun, iku dikhususaken ya. Jadi debunya juga harus debu yang tertentu ya. Turabnya itu jadi masalahnya bledugan ya, debu ya, bledugannya ini ya, yang mabur-maburnya ini, apa sarannya kok beledug ya. Nah, beledugannya ini juga harus tertentu. Sawaun iku pada kana utawi arep nyentah ana opo si aturab ana iku ahmaru, warnai abang, baik debunya warnanya merah boleh, au aswad, au aswadu utawa hitam ya, yang hitam juga boleh, au asfaru utawa yang kuning ya, yang kuning juga boleh. Pokoknya yang mana di situ disebut dengan debu ya, bukan tanah ya, debunya ya. Ya, bukan tanah tapi debunya. Kita jangan salah arti, tayamum itu bukan dengan tanah tapi debunya. Debu itu kang mabur-maburin umpaman ya, kang bisa berterbangan, itu namanya debu ya. Wasawaun lan iku pada fihi iku tetep ing dalam apa sih mau turab anak iku al Armaniu, utawi debu Armani, bangsa Armani ya, nama sebuah daerah. Au ghairuhu, utawa liyane Armani ya, baik itu debunya dari debu Armani atau debu yang lainnya. Ini yang nama daerah lah ya, namanya. Pokoknya si debu senegaran di bae lah bahasanya boleh. Bagian debu negara Israel kan boleh, kan begitu maksudnya. Lisid kismis turab, karena benere atau berlakunya tepatnya namanya debu ala zalika ya, ala zalika ingatasi mengkono-mengkono ahmar au aswad au asfar ya. Karena nama debu itu berlaku bagi debu yang apapun ya. Debu yang apapun, baik yang merah, yang hitam,
yang kuning, yaitu bisa disebut dengan debu. Bukan tanahnya ya, tapi debunya. Wala yasihu, dan tidak sah, ora sah apa si at-tayammum bin nurati kelawan apa sih kapur ya, wajasi tegese kapur buat untuk kanggo nglabur kah ya, kang warnai putih kah ya. Jadi nggak boleh ya bertayamum dengan memakai nuroh, gamping bahasa ya, atau kapur, jas. Wasa iril ma'adini, lan sekariane pira-pira hasil tambang ya. Jadi hasil tambang juga tidak boleh digunakan untuk bertayamum. Misalkan dengan emas konon ya, emas kang masih beledugan maksudnya, beledugane emas, beledugane perak, beledugane wesi, beledugane perunggu, beledugane seng ya, walaupun beledugan, tapi kalau memang beledugannya itu atau debunya itu debunya pertambangan ya, maka itu tidak boleh dibuat bertayamum. Wala bil ahjari, dan juga tidak sah tayamum bil ahjari dengan pira-pira batu ya, pira-pira batu ya, al madkukoti ya, kang diremuk ya, kang dihalusaken ya. Jadi batu-batu ya yang dihaluskan itu juga tidak boleh digunakan untuk bertayamum ya, dikecek ya batu kan konon ya, sehingga menjadi halus ya, maka itu tidak boleh untuk bertayamum. Batu apa saja kan konon ya, batu kecubung, batu bacan, batu apapun namanya kok ya tidak boleh kan konon. Wal qawarir ya, wal qawa riri ya, lan pira-pira kaca ya, kaca bling lah, kaca al mashukoti kang diremuk ya. Jadi kaca-kaca yang diremuk, yang dihaluskan ya, konon paman ya, itu juga tidak boleh digunakan untuk bertayamum. Yo kaca apa bae lah menurut yo, kaca listrik pol misalkan, kaca piring, kemudian yo kaca apapun itu tidak boleh digunakan untuk bertayamum, walaupun halus kan ya, walaupun lembut, walaupun mawur-mawur, ini tidak boleh digunakan untuk tayamum. Jadi aja nganggukun kayak paman tayamum ya. Jadi hari remukan kaco atau gerusan kaco sih cukup kanggo gawe benang. Kan ya, biasa nggo gawe benang ngono ya. Jadi jadi seng kaca diremuk, nah ya kan, kemudian diolesaken ning benang sambilan landep kan kono ya. Ya. Ya dia di samping hukumnya nggak boleh juga, lamun dipaksakan juga ya rayi burak rantak. Begitu. Wasib hidzalik, dan juga yang lainnya ya, artinya dan juga tidak boleh dengan yang serupanya ya, maksudnya yang serupanya yo apapun ya. Jadi mung hanya boleh dengan memakai debu ya. Jadi kalau selain debu ini nggak boleh. Ya termasuk berarti apa ya? Ya kang lain bela contoh apa sok? Sebutakan, Pupur, ya kan, semen, ya kan. Ya pasir juga nggak boleh, ya kan, karena pasir itu kan nggak ada beledugannya, ya. Ya awu juga nggak boleh nantinya. Ya pokoknya sih apa-apa yang selain debu itu tidak boleh dibuat tayamum ya. Wafi wajhin, lan ing dalam siji wajah atau dalam satu pendapat ya juzu boleh opo tayamum, boleh bijami idzalika kelawan sekabiane mengkono-mengkono apa sih nuroh ya kan, gamping, jas, dan juga benda-benda yang lain ya. Artinya dalam satu
wajah ya, wahwa utawi wajhun iku kholatun iku salah ya. Artinya Imam Taqiyuddin ini langsung memvonis bahwasanya pendapat itu pendapat yang salah. Artinya ada pendapat yang mengatakan bahwasanya tayamum itu boleh memakai yang semacam itu ya. Jadi yang semacam itu dengan memakai batu yang diremuk, dengan memakai semen, dengan memakai kapur, ya kan. Ada yang mengatakan boleh, tapi wajah atau pendapat semacam itu adalah pendapat yang salah. Ajo ditiru maksudnya si Mo'onon ya, cukup dengan debu ya. Wahtaja lan gawe hujjah, artinya memperkuat alasan kebolehannya sopo alqailuna, sopo wong kang ngucap bihi kelawan wajhu biqaulihi ta'ala, kelawan dawe Gusti Allah Ta'ala ya. Artinya orang yang mengatakan boleh dengan selain debu atau dengan selain debu, maksudnya kang ngomong oli paman ya, mereka itu berhujjahnya dengan dawe Gusti Allah Ta'ala, fatayammamu so'idan toyiban ya, maka bertayamumlah kata Gusti Allah kamu semua ya, so'idan dengan memakai tanah toyiban yang baik ya. Artinya mereka ini yang mengatakan boleh ya, maksudnya mengatakan boleh itu dasarnya adalah fatayammamu so'idan toyiban, bertayamlah dengan memakai tanah. Hari so'id itu artinya tanah ya. Nah kalau tanah itu ya berarti ada unsur-unsur yang dari tanah itu boleh, kan begitu ya. Jadi misalkan tanduran, ya tanduran kan tanah, ya kan besi juga dari tanah ya, tembaga dari tanah. Jadi semua ini adalah unsurnya unsur apa paman? Unsur tanah, termasuk batu juga tanah, kan begitu ya. Jadi mereka menganggap ya, artinya mengambil hujahnya pendapatnya ya kan, itu dengan landasan yang pangeran inu ningkono memakai kata-kata so'idan ya, dengan tanah. Nah berarti tanah itu kan kandungannya banyak ya kan. Artinya yang terkandung di dalam tanah itu ya ada pepohonan ya kan, jadi kayu-kayu ya unsur tanah, batu-batuan juga unsur tanah, air juga unsur tanah, salju juga unsur tanah, kan begitu. Jadi tanah iki komplit paman ya, tanah iki komplit. Jadi ning paman ning penciptaan kita ini ya sudah mengandung beberapa unsur-unsur yang lengkap paman kok. Zat besi, nang apa ya? Iya, zat emas yo zat tembaga yo ya kan. Asal aja sing tanah sengketa wae paman digawe. Iya. Jadi bukatan kayak tadi sering urusan hari terbuat dari tanah sengketa sih lah menurut kok. Non. Ayam. Ya batal kayak. Ya. Iya. Ya batal ya oli tapi lamunan nganggo jaket ya. Jaketnya bledukan kabeh tapi dengan cara ya, hari jaketnya bersih ya beroli ya kan. Jadi dengan catatan oli lu ya tayamum ning pakaiane wong ya oli dengan catatan akeh bledugane kan konon ya. Ya jaketnya siapa kang akeh bledugane kan konon ya. Iya kang disampiraken bae kang dianut. Nah, kalau memang ada bledugannya itu boleh ya. Jadi mereka beranggapan bahwasanya soid itu adalah semacam itu ya. Jadi ning awak kita iki unsur-unsur tanah itu wis komplit. Unsur api pun ada dalam tanah ya. Makanya ketika iblis itu menyatakan ana khairum minhu, bahwasanya saya ini lebih hebat, lebih baik dari Nabi Adam.
ya kan? Itu kan alasannya iblis ketika menolak bersujud kepada Nabi Adam. Iblis mengatakan ana khairum minhu. Saya lebih baik dari Nabi Adam karena saya diciptakan dari api. Ya, nah itu kan berarti perkataannya iblis itu adalah menelanjangi kebodohannya diri sendiri atau menelanjangi kebodohannya dirinya. Ya, dengan menganggap bahwasannya api itu lebih hebat daripada tanah. Padahal hakikatnya ya tanah itu lebih hebat daripada api. Ya karena api itu hanya bisa nganggo ngodog ngodog banyu kan yang liwat kan begitu. Ya, kandungannya hanya panas saja kan. Tapi yang terkandung dalam tanah yaitu dalam penciptaan manusia, ya kan? Itu tanah itu unsurnya macam-macam ya, termasuk di dalamnya juga ada unsur api. Ya, ya buktinya apa? Ya buktinya buku tanduran kok dibakar beli apa kok sering terjadi kebakaran kan, kebakaran hutan kan. Nah terjadi gesekan. Nah itu kan berarti tanduran itu juga mengandung unsur api juga. Jadi komplit ning diri manusia kok. Ya, ya. Jadi ya termasuk kerekan jegres sendiri, ya kan. Kerekan jegres itu kan berarti mengandung apa? Mengandung unsur api ketika dijegresaken bisa anu kan anu. Ya, jadi itu kan dari tanah juga ya. Jadi pokoknya sini penciptaan manusia itu kandungan-kandungan yang ada pada diri manusia itu, kandungan penciptaan kerangkanya saja itu kan sudah sangat istimewa ya. Karena di situ kandungannya ya anu berlian, anu macem-macem lah pokoknya ya kan, kandungan-kandungan. Belum lagi unsur-unsur ruhaninya kan begitu ya. Unsur-unsur ruhaninya yang ketika kita bisa mengolah unsur-unsur ruhani kita ya maka sangat istimewa sekali begitu. Anu kan ditakon akan dulu mangga pribon remukan batu nggak boleh ya. Jadi remukan batu, remukan gendeng artinya yang sudah dipanaskan, ya kan, yang sudah dipanaskan, sudah diolah itu nggak boleh. Maksudnya ketika wis tadi gendeng, kemudian dijur, nah itu kan berarti sudah tidak menjadi debu lagi lah menurutku. Namanya sudah beda, itu nggak boleh. Ya, ketika prosesnya itu dipanaskan, kan konon. Ya. Yes, diterusakan ya. Wahwa utawi so'idan, yang dimaksud dengan so'idan iku yako'u alat turobi ya. Iku jatuh atau mencakup ya. Iku mencakup oposisi so'idan, mencakup alat turobi ingatasi debu. Wa ala kullima lan ingatasi sekabiane perkara ala wajhil ardi kang ning dhuwure bumi ya, atau yang dikandung oleh bumi. Ya, mereka mengatakan yang memperbolehkan ya, ini alasan yang memperbolehkan bahwasanya karena yang dimaksud dengan tanah itu adalah bisa mencakup debunya, bisa mencakup apa-apa yang terkandung di bumi, termasuk juga salju, termasuk juga apapun. Itu adalah kandungan daripada bumi dan itu disebut dengan so'id. Mereka mengatakannya begitu ya. Wanusiba lan dibangsaaken, dikelompokkan opo zalika mengkono-mengkono wajah, maksudnya pendapat tadi itu dikelompokkan atau dinisbatkan ila Malik maring pendapatnya Imam Malik wa Abi Hanifah dan Imam Abi Hanifah ya. Jadi kalau menurut mazhabnya Imam Malik itu boleh ya bertayamum dengan selain debu ya. Pokoknya sih unsur-unsur yang terkandung dari bumi itu boleh untuk bertayamum menurut pendapatnya Imam Malik dan Imam Abi Hanifah ya. Jadi ya termasuk dengan remukan kentang. Ya karena itu kan unsur-unsur yang terkandung dari bumi. Kentang itu cukule sendiri ya, lemah juga kan begitu ya. Termasuk juga apa sih bledugane kan kok paman wong gergaji kayu ga. Nah, itu juga boleh menurut Imam Malik dan Imam
Abi Hanifah ya, tapi sampean kan mazhab Syafi'i ya aja dilakoni ya, cukup dengan debu. Ini hanya pengetahuan saja bahwasanya mazhabnya Imam Malik itu atau Imam Abi Hanifah itu boleh bertayamum dengan selain debu ya, karena semuanya ini merupakan unsur dari tanah. Nah, sedangkan ayatnya itu adalah so'idan kan begitu. Ya, ini kan masalah pasir kan itu kan kandungan pasir kan debu. Kalau memang pasirnya itu ada debunya boleh, tapi kalau murni pasirnya nggak ada debunya itu nggak boleh. Ya, pasiriku maksudnya kita tayamum itu bukan dengan pasir ya, tapi dengan debu. Debu itu kang mawur-mawuri kok, ya. Ya, no. Kalau pasir itu ya kalau nggak ada mawur-mawurnya, misalkan pasir laut, ya kan, atau pasir apa sih yang kasar itu kan itu nggak ada debunya ya. Nah itu nggak boleh. Tapi kalau memang di situ ada unsur debu, ya kan, ya maka boleh ya. No, makanya bertayamum itu awas saja dengan pasir ya. Kalau pasir itu namanya bukan turob, ya. Pasir itu namanya ar-rimal atau ar-romli, ya, namanya pasir. Bahasa Arabnya semacam itu, ya itu dibedakan, ya. Jadi turob itu adalah yang mawur-mawur ya, yang berterbangan, yang menempel. Nah, ya itu namanya debu, ya. Maning dhuwur maning pojok sawang arane. Ya. Ya. Jadi mangga yo mau kan wis dipraktikaken. Maksudnya yo tinggal kita ditempelaken ya kan. Ditempelaken, nah kemudian diusapaken ning rai. Sepisan deh. Ya. Nah, setelah itu kemudian kita nempelaken maning ning tempat sejen ya. Nah, tangan tengen iki digunakan kanggo kene nih. Konon. Nah, kemudian begini. Ya. Atau begini, kene dikit terus konon ya belak apa. Ya. Nah, kemudian yang kirinya untuk yang kanan. Ya. Wis sampean aja mikir-mikir ratu to beli wis sih. Yo karena kita nggak tahu kan nggak ada kandungannya. Aju kayu wudhu kan nggo kumpur-kumpur. Nah. Ya, jadi cukup ditempelaken ya. Ditempelaken kemudian diusapkan ning rai ya. Diusapkane ya sekirae rata saja kan begitu. Yon. Mata aja melek kayak kelilipan. Nah, kemudian setelah itu tangannya ditempelkan lagi kedua kalinya, ya kan? Makanya di sini ada naklut turab. Naklut turab itu kita memindah debu ya. Bahasanya naklu itu adalah memindah debu ya. Makanya tayamum itu nggak boleh ditayamumaken ya. Kitanya sendiri harus memindah kan konon. Kecuali kalau memang mayit kan begitu, ngadusi mayit kan begitu. Jadi misalkan kita iki debuan berterbangan ini, nah uslah tak niati tayamum bae mleger bae aja. Itu ya enggak boleh. Berbeda misalkan sampean banyu wudu itu beda, ngger cemplung bae konon kan. Tangi maning asal niat wis kebasu kabeh kan. Jadi nyemplung bening kali kemudian niat wudu nawaitul wuduan jurate. Nah, tarik maning mentas. Nah ya wis adus gede wis sah, wudu juga wis sah. Udan-udanan kan ya padu bae no, kan begitu ya. Tapi kalau tayamum sih ya bisa cara mengkononku. Karena harus ada naklunya, ya naklut turab, memindah debu ya. Jadi dari tempat asalnya apakah itu di tembok, apakah itu di tanah, kita pindahkan ke tangan, kemudian kita usapkan ke ada upaya naklu ya. Jadi lamunan angin gede, tebu berterbangan, bisa niati belok kanan kok, ya enggak sah. Itu berbeda karo wudu udah gede, sampean anggaran apa sih nyagok bae kan wis kebasu kabeh, niat wudu ya wis sah. Itu kan begitu bedanya kan begitu. Nah, ini adalah pendapatnya Imam Malik dan Imam Abi Hanifah ya, yang menyatakan bahwasanya ya pokoknya komponen-komponen yang dari tanah
itu boleh ya, karena qala ta'alanya adalah so'idan thayyiban. Waqala lan ngendika sapa Imam Malik lan Imam Abi Hanifah ya, ngendikae annahu sak temene kelakuan ya juzu iku boleh apa tayamum boleh bijami'i anwa'il ardi kelawan sekabiane pira-pira macem-maceme bumi ya, hatta bisokhroti sehingga boleh bertayamum dengan watu ya, al-maghsulah yang dibasuh ya. Artinya wis pokoknya sih jari Imam Malik karo Imam Abi Hanifah sih unsur-unsur tanah apapun boleh dibuat tayamum kan konon. Ya berarti termasuk remukan kentang Kang Umar no. Piatos kok. Ya. Yo batal enggak ya kan. Enggak boleh, batal ya. Wanakola lan nukil, mengambil ya, menukil. Sopo Ar-Rafi'i, sopo Imam Ar-Rafi'i, ini beliau termasuk Ashabus Syafi'i dan juga beliau termasuk Ahlut Tarjih ya, yang paling populer di kalangan Imam Mazhab Syafi'i itu Imam Rafi'i dan Imam Nawawi ya, paling populer. Artinya walaupun setelah generasinya itu ada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian ada Imam Ar-Romli ya, Imam Ar-Romli dengan Ibnu Hajar Al-Haytami di masa-masa setelahnya, tapi kepopulerannya ya tidak mengaceni lah, lebih bisa ngaceni kan ya. Artinya betul-betul sepanjang lah, sepanjang kalau sekarang ini masih sepanjang zaman ya. Ya bal-balan itu kan kualitasnya duet apa Ronaldo karo Messi ku mbuh beli Kang ke depannya Kang lebih populer maksudnya ya, lebih tenar nu kan konon ya. Lebih hebat itu kan belum tentu ada nu kan konon ya. Ini kan mengalahkan di era Maradona dan eranya Pele loh. Bagianan Maradona nu kan yo kalah hebat karo Messi nu kan begitu maksudnya eranya. Tayamum ning rambut, ari rambutnya akeh bledugane oli Pak. Ya, asal nah, iya. Ya, betul. Pokoknya sih ning segala ya jadi syaratnya siapa bae yo, sing penting ajo kenang najis ya kan. Nah, kemudian anu debuwe kan konon ya, ajo kenang najis. Ya bisa. Ning wedhus yo anu debuwe boleh. Ya ning apapun lah kok. Iya, asal beli najis sih ya. Nah, kemudian tidak iya. Ya. Ya maksudnya ya tapi tetap tangannya kudu ditempelaken ning rambute ya. Ada naklu kan konon ya. Bahasanya beli cukup ketika diusuk-usekaken ning rambute ka ya. Tak usuk-usekaken beloh kan konon. Caranya bukan semacam itu ya, tapi caranya itu harus dipindah dulu. Nggih. Wis diterusaken ya. Annahu qala ya juzu aidon ya. Wanakola Ar-Rafi'i an Malik, Imam Rafi'i menukil mengambil perkataannya Imam Malik bahwasanya annahu qala ya juzu, annahu sak temene Imam Rafi'i atau annahu sak temene Imam Malik qala iku ngendika sapa Imam Malik ya juzu oli apa si at-tayamum aidon halimali, dan juga tayamum juga boleh bima kelawan perkara huwa kang utawi ma iku mutasilun bil ardi, iku mutasilun iku nyambung bil ardi kelawan bumi, kasyajari kaya dene pohon-pohonan, wit-witan, wazuru dan juga tumbuh-tumbuhan ya, kang ning sawah ya,
biji-bijian, ya. Jadi apa-apa yang menyambung ke bumi itu boleh. Ya berarti termasuk dengan buah-buahan yang kering, kan begitu. Ya, beledugan itu pendapatnya Imam Malik. Ya, nah Imam Rafi'i hanya menukil saja. Ya, menukil tapi tidak menetapkan ya. Ya, jadi tidak menetapkan itu ya berarti walaupun Imam Rafi'i atau Imam Nawawi mengatakan itu hanya semacam nukilan saja, itu hanya sekedar menceritakan ya, tapi tidak menas ya. Jadi kalau ngenas itu beda ya. Kalau misalkan wanas so'ar Rafi'i ya, artinya menetapkan sebuah hukum berarti Imam Rafi'i. Nah, kalau nukil itu hanya sekedar memindahkan saja. Artinya memberitahu lah bahwasanya ini nih pendapatnya Imam Malik ini semacam ini ya, artinya dengan memakai apapun termasuk dari pepohonan juga boleh. Nah, makanya ini hanya sekedar menukil yang nggak boleh dipakai di kalangan ashabus syafi'i ya. Bukan ya, kalau enggak maksudnya walaupun fatwanya ulama yang lain, tapi kalau kata-katanya itu sudah nas, wanaso ar-rafi'i atau naso ku ngenas kan nas ya, bukan nas hanya sekedar menukil ya, menukil itu ya memberitahu lah. Kalau nas itu namanya ketetapan hukum ya. Jadi kalau nas itu adalah ketetapan hukum. Jadi misalkan naso ar-rafi'i ya, menetapkan hukum sopo Imam ar-rafi'i ya, mengambil dari pendapatnya Imam Malik, maka boleh kita pakai di kalangan Syafi'iyah. Kalau sekedar hanya menukil ini berarti hanya sekedar menceritakan ya. Wanakola lan nukil sopo An-Nawawi Imam Nawawi ya, ini juga termasuk ahlu tarjih juga ya. Ya hampir satu zaman lah, Imam Rafi'i dulu, kemudian Imam Nawawi ya. Jadi kalau Imam Rafi'i itu mayoritasnya itu mengambil dari kitabnya Imam Ghazali ya, Basit al-Basit ya, atau al-Wasit kan begitu ya, dalam teori-teori fikih ya. Kalau Imam Nawawi itu dari Imam Abu Ishaq ya, Abu Ishaq ya, artinya lebih ke situ ngambil-ngambil pengambilan makhod, pengembangan pendapatnya kan begitu ya. Ya sama-sama orang hebat lah. Fi syarahi Muslim, ing dalam syarahi kitab Muslim, Anil Auza'i, saking Imam Al-Auza'i, wa Sufyan As-Sauri, dan juga Sufyan As-Sauri. Ya Sufyan As-Sauri juga termasuk salah satu guru dari Imam Malik ya. Walaupun secara usia ini lebih tua Imam Malik daripada Sufyan As-Sauri yang ya, artinya selisih beberapa tahun lah. Ya aru ngaji ku beli kudu-kudu sepantar, beli kudu anu kan mokonon ya. Bisa jadi ning wong kang luwih nom, bisa jadi ning wong kang luwih tua kan begitu ya. Namanya beli kudu-kudu luwih pinter saking guru ya kan. Ya artinya ketika secara pandangan umum ya Imam Sufyan As-Sauri dengan Imam Maliki ya lebih unggul Imam Maliki karena beliau pendiri mazhab kan begitu ya. Ya, tapi kan yo ngaji juga ya. Jadi berguru itu kepada siapapun karena orang itu tidak mungkin mendapatkan ilmu itu secara komplit kan konon ya. Pasti ada keunggulan-keunggulan di wilayah-wilayah tertentu kan konon. Nah, kemudian ketika belajar itu kita juga bukan hanya sekedar belajar apa sih teori ya kan, tapi juga kita belajar bagaimana praktek menyampaikan, itu kan juga pelajaran ya. Ari mungkin si usuru kabeh kan konon ya, kamu sudah tahu semua tapi kamu mampu atau tidak menyampaikan seperti yang disampaikan guru kamu kan konon ya. Nah itu yang menjadi pelajaran ya. Jadi misalkan kita ngaji ya ngaji wis baru kabeh, tapi ketika iso ngaji ku dalam cara nyampe akan guru ke priben ya kan, gawe adon-adon ini bulen do apa kan ya kan begitu ya. Nah, ya paling tidak ketika kita mengulang-ulang pengajian itu ibadah, paling tidak ketika mengulang-ulang pengajian itu adalah yo kanggo ngiling-ngiling. Kadang-kadang kita anu kelalen. Ya. Annahu sak temene apa sih Imam Al-Auza'i ya, atau Imam Sufyan As-Sauri ya.
Ya juzu iku boleh opo bertayamum bikul lima kelawan sekabiane perkara ala wajhil ardi kang tetep ingatasi dhuwure bumi hatta bisalji, sehingga boleh bertayamum dengan memakai salju ya. Ya karena salju juga unsur di atas. Apa bukan anu ning dhuwure bumi oli kan begitu. Ya, ini hanya menukil saja. Perkataannya Imam Nawawi menukil, menceritakan ya Imam Sofyan As-Sauri atau Imam apa sih itu? Al-Adhroi ya. Jadi Imam Al-Auza'i dan Sofyan As-Sauri itu boleh bertayamum apapun, pokoknya sih kang ning dhuwure bumi lah. Sehingga dengan memakai salju pun boleh. Ya, kata-katanya hanya menukil ya. Nah, jadi tidak menetapkan hukum. Kalau menetapkan hukum atau menjadikan satu wajah itu boleh kita pakai. Konon Pak Mus ya. Artinya kan banyak ulama-ulama itu ya namanya mujtahid juga itu mengambil pendapatnya dari mazhab yang lain, tapi dengan catatan untuk mencari solusi ya, seperti Imam Ar-Ruyani mengambil pendapatnya Imam Malik dan kemudian menjadikan itu salah satu wajah dalam pendapatnya Ashabus Syafi'i, itu kita boleh memakainya. Dan kita ketika mengikutinya itu bukan berarti kita pindah mazhab, karena ini sudah ditarik pendapatnya oleh Imam Ar-Ruyani ya, atau Imam Ar-Rafi'i atau Imam Nawawi. Tapi dengan catatan itu ya, dijadikan satu wajah, satu pendapat, dijadikan atau sudah dinas ditetapkan sebagai hukum. Kata-katanya semacam itu, bukan hanya sekedar nukil. Kalau nukil itu hanya sekedar menceritakan saja. Nukil. Wa mazhabus Syafi'i, dene utawi mazhab Imam Syafi'i ya. Wa jumhurul fuqaha'i, dan juga kelompok pira-pira ahli fikih ya kan. Wa bihi lan kelawan apa sih mazhab Syafi'i ya, qala ngendika sapa al Imam Ahmad wa Ibnul Mungdzir wa Dawud, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ibnu Mungdzir, Imam Dawud, annahu iku sak temene kelakuan la ya jusu iku ora olih opo atayamum tayamum, ora olih ila biturobin kecuali kelawan debu tohirin kang suci ya. Nah, Imam mayoritas mazhab Syafi'iyah, jumhurul fuqaha, kemudian Imam Ahmad mengikuti atau mengambil pendapatnya Imam Syafi'i, termasuk juga Ibnul Mungdzir, Imam Dawud, itu mereka mengatakan atau berpendapat ya, termasuk mazhab Syafi'i kalangan kita, itu tidak boleh bertayamum kecuali dengan debu tohirin yang suci, lahu kang ikut tetep kaduwe turab tohir, hubarun utawi bledugan ya. Ya luku kang kantil apa sih hubar bil wajhi kelawan wajah wal yadaini lan kedua tangan, yang mana debunya itu bisa nempel, bisa kantil ning tangan lan ning wajah lan kedua tangan ya. Li annas sa'id, karena sak temene as-sa'id ya, yasduku iku meneri apa as-sa'id alat turabi ingatasi debu ya. Karena kata-kata sa'id itu adalah mengandung pengertian debu wa ala wajhil ardi, lan ingatasi sesuatu yang di bumi. Fahuwa mangka utawi sa'id iku mujmalun, iku lafad kang masih global ya, belum terperinci ya. No, alasannya begini ya, kalau memang sa'idnya ini sih memang masih mujmal, artinya sa'id itu tanah ya. Jadi tanah itu ya bisa saja pasir, bisa saja debu, bisa saja semen, bisa mencakup segalanya ya. Itu namanya sa'id ya. Akan tetapi ya kan, bayyanahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, yang mana Nabi itu sudah menjelaskan dengan perkataannya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-turabu kafika ya. At-turabu utawi debu, kafi iku nyukupi apa at-turab ka ing
sirah. Nabi itu langsung memfokuskan dengan kata-katanya turab, ya, bukan memakai apa? So'id, ya. Jadi kalau so'id itu kata masih mujmal, kata yang umum, tapi ada sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya at-turabu kafika, debu, ya. Nabi mengatakannya dengan debu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan Kanjeng Nabi juga dawuh, ju'ilat li al ardu masjidan, ya, ju'ilat didadiakan li maring isun al ardu apa bumi didadiakan masjidan ing masjid, artinya tanah apapun ya bisa dijadikan masjid, tempat sujud maksudnya. Wasi sembahyang sih ning tanah apapun lah menurut ya, ning tempat apapun itu bisa dianggo sujud, bisa dibuat salat, ya. Watur batuha tohuron, ya, lan nadiaken watur batuha utawi apa sih ai waju'ilat turbatuha, ya kan, artinya nadiaken debunya, ya kan, debunya al ardu nadiaken tohuron iku, ya, khobarnya ju'ila atau iku suci dan juga mensucikan, ya. Jadi bumi itu dijadikan tempat sujud di bumi manapun, kata Kanjeng Nabi. Nah, kemudian watur batuha tohuron, debunya itu suci dan mensucikan. Idzalam tajid, nalikane orang nemu sira, orang nemu almaa ing banyu, ketika kamu tidak menemukan air. Rawahu Muslim. Artinya Nabi itu mengatakan dengan kata-katanya turab, ya, adalah ngalih sopo Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, artinya mengalihku memindahkan perkataan, ya, memindahkan perkataan ila zikrit turobi maring nutur turob. Nabi mengatakan turob, ya, ba'da zikril ardi, sewise menutur bumi, ya. Walaulah tisosit tohuriyah, lan lamunan ora ana utawi kekhususane sesucian bihi kelawan turob, lakola mangka yektine dawuh sapa Kanjeng Nabi, ju'ilat lil ardu masjidan wa tohuron, ya. Artinya ketika Kanjeng Nabi itu tidak mengkhususkan dengan kata-kata debu, ya, ya, maka Kanjeng Nabi akan mengatakannya ju'ilat lil ardu masjidan wa tohuron. Tetap artinya beli disebut kata-kata turabnya tuh, tapi hadis ini disebut, ya. Jadi artinya Nabi itu lebih mengkhususkan bukan hanya bumi, ya, tapi lebih khusus lagi yaitu dengan memakai debu, ngono, ya. Ya. Jadi semacam itu. Jadi kalau bumi itu kan masih global, ya. Tapi Nabi mengatakannya turab, mengatakannya debunya, ya. Maka ini adalah watur batuha aiturabuha, ya, watur batuha utawi lafad turbatuha aiturabuha, tegesi debuwe al ardu, ya. Li annahu kerana saat temene watur batuha, ya, iku jaa, iku teka opo turbatuha, kata-kata turab itu didatangkan mubayyinan halin jelasaken, ya, kama rawahu ad-Darqutni fi sunanihi wa Abu Awanah fi sahihihi, ya. Jadi dengan adanya kata-kata turab di situ, kata-kata watur batuha, ya, ini berarti Nabi itu menjelaskan secara khusus bahwasanya yang boleh itu adalah debunya, ya. Kalau tidak menjelaskan secara khusus, ya maka nggak usah disebut kata-kata turbatuhanya. Jadi semacam itu alasannya, ya. Sumakola waturabuha al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbal Alamin. Lu menang,